Selamat datang lagi di Bali Cooks dengan saya, Chef Ron. Apa kabar semua? Semuanya semoga sehat, dalam keadaan baik, dan tetap semangat. Dan saya berharap tetap positif, semua akan baik-baik saja, dan tetap masak buat keluarga. Oke, hari ini saya akan melanjutkan video saya sekitar 2 minggu yang lalu, yaitu tentang bumbu kemiri. Jadi bumbu kemiri ini unik, jadi saya akan coba untuk buat makan siang, makan malam boleh dengan keluarga. Bumbu kemiri, tapi semuanya isi sayur, yaitu tempe dan jamur pakai bumbu kemiri. Bahan-bahannya pertama, saya pakai tempe ya. Jadi ada tempe, kemudian ada jamur champignon. Jamur champignon ini bagus, yang fresh. Jamur champignon, tempe, kemudian ini bumbu kemiri yang kita blender waktu 2 minggu lalu. Dan kemirinya sudah hancur. Bumbu ini bagus untuk segala macam masakan opor ayam. Dan kemudian habis itu tempatnya kita steam, kita bersihkan pakai air panas, kemudian biar steril, kemudian kita masukkan bumbunya dan kita taruh di chiller. Ini bisa bertahan 1 sampai 2 minggu bahkan lebih kalau kita masukkan di freezer ya. Oke, jadi cuman simple, tempe, jamur, kemudian bumbu kemiri putih, ada bawang bombay, ada daun basil. Ini kunci untuk kalau kita bikin kare atau kita bikin bumbu pakai santan, enak. Kemudian ada cabai kecil, cabai hijau, ada bell pepper untuk warna merah supaya bagus. Satu bahan lagi saya pakai lime. Nanti akan saya kasih tahu caranya gimana buat kare itu supaya unik dan kemudian dia nggak betul-betul full rasa santannya terasa, tetapi ada rasa fresh, ada rasa herb dari basilnya. Oh iya, satu lagi, santan jadi ya. Bisa yang udah di packaging, di luaran banyak, macam-macam mereknya, itu bisa dipakai untuk bumbu kemiri ini. Oke, sekarang kita masak ya. Oke, jadi pertama kita potong tempenya ya. Kita potong tempenya, kita bentuk dice aja atau kotak-kotak ya. Jadi kita bagi 3, kemudian ya potongan dadu atau dice seperti ini. Saya nggak digoreng tempenya, tapi saya mau tempe ini diproses tidak kering ya. Kalau digoreng juga bisa, teman-teman misalnya mau crispy atau bentuknya seperti tempe goreng baru kasih bumbu, nggak masalah. Tapi kali ini saya prefer semuanya meresap bumbu dari kemiri ke tempe ini dan jamur ya. Jamur saya nggak usah terlalu potong besar, saya bagi seperti ini aja, bagi 4 ya untuk jamurnya. Sorry, semuanya kita bagi 4 ya. Oke, kemudian ini bahan utamanya udah jadi. Oke, sekarang kita coba panaskan pan ya, panaskan pan. Dan kita akan siapkan bawang bombay. Bawang bombay kita potong kotak ya, kotak. Kemudian paprika merah untuk warnanya supaya bagus. Kita akan potong kotak juga ya. Jadi semuanya sebesar tempe dan jamur. Saya rasa saya cukup harus tambah lagi. Ya. Oke, ada bawang bombay, kemudian paprika merah, ada cabai hijau, dan ada jamur, ada tempe, coconut milk ready, kemudian slice lime ready. Nanti saya akan kasih tahu cara step by step supaya kari atau bumbu putih kemiri sayurannya bagus. Oke ya. Pertama, bumbu kemiri ini udah ada bawang merah, bawang putih, serai, kemudian kemiri, ada ketumbar, kemudian ada lengkuas. Jadi rasanya komplit ya. Jadi bisa buat marinasi ayam untuk ayam goreng sebelum digoreng, dikukus dulu dengan ini, itu juga bisa. Terus dikombinasi dengan bahan dasar saya merah pun 50-50, misalnya ini 50, kemudian bumbu merahnya 50, itu juga bisa. Jadi mau buat seafood, tambahin terasi pun juga bisa. Ini ya.
Oke, step awal, panaskan pan. Kemudian kita masukkan bumbu dasar putihnya. Oke ya. Sekitar 2 sendok makan. Ya, kita bisa tambahkan minyak. Kita tumis sampai dia aroma bagus. Setelah beraroma, karena bawang putihnya, bawang merahnya waktu itu kita nggak proses ya. Jadi kalau kita nggak proses, kita bisa tumis dulu. Kayaknya saya butuh tambah lagi. Ya, tadi 1, ini yang kedua. Dan kemudian setelah ditumis, aromanya udah keluar bagus, kita tambahkan air. Air putih. Saya nggak mau terlalu kental, jadi saya seperti bukan kare atau kuah yang kental ya. Jadi saya nggak masukkan santannya di awal. Kalau misalnya teman-teman mau buat kare atau buat sesuatu yang mau mengental dari santan, itu pada saat tadi kita masukkan bumbu putihnya, kalian bisa masukkan santannya di awal, kemudian direjus pelan-pelan apinya sampai cukup kental, baru masukkan air. Tapi ini saya teksturnya saya nggak mau terlalu kental ya. Saya pengen berkuah, kemudian agak sedikit berair, jadi saya nggak mau kental. Jadi saya bisa masukkan santannya setelah air ini. Nah, setelah ini air cukup, kita bikin kaldu dari ini ya. Jadi kita bisa tambahkan seasoning ya, garam boleh, chicken powder boleh, atau vitsin boleh, terserah. Kalau yang mau sehat juga nggak mau merasa vitsin, nggak perlu, nggak masalah. Jadi saya kasih garam, kemudian ini saya pakai mushroom powder ya, karena sayuran. Ya. Nah, ini udah cukup bagus. Kita bikin kaldunya dahulu. Coba tes. Sedikit garam lagi. Oke ya. Ini saya tambahkan, kita bikin kaldunya terlebih dahulu ya. Kaldu kemiri. Kita tes. Kalau sini sudah cukup rasa bagus. Bagus. Baru kita masukkan tempenya ya. Tempe. Kenapa nggak digoreng? Saya pengen lembut, tempenya lembut, mushroomnya juga lembut, jamurnya lembut, dan semua sayurnya agak sedikit crunchy. Jadi tempenya lebih dahulu kita masukkan, kemudian abis itu kita masukkan chili boleh, atau onions boleh, nggak masalah. Onion nggak disote, nanti terakhir, karena saya butuh crunchy-nya dari onionnya. Ya, setelah itu kita sudah masukkan, kita masukkan herbs-nya ya. Nah, ini kuncinya. Teman-teman bisa pakai kemangi atau basil untuk bikin sayur itu kelihatan beraroma beda ya. Kalau saya suka bikin kare atau bikin santan dengan herbs seperti ini, itu bagus. Kita slice daun, ini saya pakai daun basil ya. Kita slice, masukkan, kecilkan apinya. Kemudian kita masukkan jamur. Kemudian kita masukkan onionnya, cabai hijau. Pada saat ini sudah mulai reduce atau berkurang airnya, kita bisa tambahkan air ya. Ya. Dan santannya kita bisa masukkan. Santan mungkin sekitar 1 sendok makan. Kemudian bumbu kemiri tadi 2 sendok makan. Kemudian bawang bombay itu 1/4 dari utuh. Kemudian paprika sesuai dengan yang kalian mau ya. Tetapi paprika saya masukkan sekarang. Ya. Kita coba. Oke, kita coba tes. Sayurannya bagus. Dan ini vegetarian, bumbu kemiri vegetarian. Jadi, wow. Ini pakai nasi anget enak. Ya, ada rasa basilnya, tapi saya tambahkan basil. Ini masih ada sisa. Tadi basil sekitar 12 lembar basil ya. Ya, teman-teman bisa lihat ada merahnya, ada hijaunya, kemudian tempenya bagus. Santannya kita reduce pelan-pelan. Dan ini menu vegetarian, onionnya saya nggak tumis memang, supaya nggak ngerusak bumbu kemirinya. Dan kemudian ada cabenya, kalau nggak suka cabe, kenapa saya satu-satu seperti ini, supaya kalau suka yang pedas tinggal gigit aja.
Kalau yang nggak suka pedas ya bisa tetap nikmatin bumbu ini. Terakhir, saya selalu kasih tips buat teman-teman yang buat coconut atau santan kelapa. Itu bagus sekali kalau misalnya kita tambahkan lime, squeeze lime. Ini akan buat kita punya rasa aroma kelapanya itu lebih bagus. Saya selalu kombinasi antara santan, kemangi atau daun basil, bisa daun bawang, ditambahin squeeze lime atau perasan jeruk nipis sebelum kita serving. Ini done. Kurang dari 10 menit setelah dimasukkan, kita panaskan sejenak kuah basil, santan, bumbu kemiri. Seger, rasa tempenya keluar. Kalau digoreng, kita nggak akan ngerasain kedelainya ya. Kalau digoreng. Tapi Pak, kalau misalnya kita langsung fresh dengan tempe tadi kita potong, kita masukkan, kita ada rasa fermentasi tempenya itu terasa. Dan ini sangat unik. Terus ada daun basilnya, slice daun basilnya itu mempengaruhi rasa santan kelapanya itu nggak monoton. Kemudian ada asamnya dari jeruk nipis tadi, ngebuat kuahnya itu tidak enek. Jadi pengen lagi. Oke, tips saya seperti itu. Kita serving sekarang ya. Pakai nasi putih, siap untuk makan siang, siap untuk makan malam. Tinggal disiram di atas nasi anget. Kemudian yang nggak suka daging juga bisa makan. Ini yang jelas tanpa daging. Dan lebih unik, dan kita punya cita rasa yang kompleks dan banyak rasa dari bumbu Indonesia untuk vegetarian cooking. Oke, kita serving. Wow. Tempe pakai daun basil, pakai bawang bombay, pakai paprika merah, pakai santan kelapa sedikit, pakai jamur, dan ini kreasi bumbu kemiri. Selamat mencoba di rumah dan tetap sehat, tetap semangat, tetap berkreasi untuk kehidupan kalian semua. Oke? Dan keep positif, semua akan baik-baik saja. Selamat mencoba. Terima kasih sudah subscribe, terima kasih sudah like, terima kasih sudah share. Dan bersyukur agak sedikit naik subscriber saya. Dan terima kasih.